Periode pemikiran ekonomi Islam era 1960-an ini juga merupakan lanjutan dari semangat fase ketiga ekonomi Islam yang dipelopori oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau lahir pada tahun 1703 Masehi. Beliau mengenalkan konsep irtifak, di mana tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat terjadi apabila masyarakat mampu membentuk peradaban dengan menggunakan sumber daya di sekitarnya, serta seni bermuamalah dengan uang sebagai alat tukar. Periode pemikiran ekonomi Islam era 1960-an ditandai dengan perubahan lanskap yang cukup mengembirakan, di mana dari sisi industri keuangan mulai terbentuk Bank Islam. Tokoh yang telah berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi Islam adalah Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan adalah seorang yang berkebangsaan Bangladesh dan lahir pada tahun 1938. Pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan diturunkan dari sumber hukum Islam yang kemudian di atas prinsip-prinsip dasar ini dibangun langkah-langkah operasional. Manan menyatakan bahwa terdapat 7 langkah operasional, yaitu menentukan basic economic functions yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur basic economic functions yang berdasarkan pada syariat dan tanpa batas waktu. Misal, sikap moderation dalam berkonsumsi. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa, fungsi, perilaku, variabel, dan sebagainya. Menentukan jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan pada tingkat individu atau agregat. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau transfer payments. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam 2 pengertian pengembalian, yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh. Manan juga memberi perhatian khusus konsep persaudaraan. Konsep ini dimaknai bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh bersifat antisosial. Kesejahteraan bersama harus dikedepankan sehingga segala praktik yang merusak tatanan dan merugikan orang lain harus ditiadakan. Monzerhaf yang lahir di Syria pada tahun 1940 telah mengembangkan kemampuannya secara global melalui karya dan juga kemampuan dalam berinteraksi. Dalam mengembangkan karir profesionalnya, Monzerhaf bergabung dengan Islamic Development Bank pada tahun 1984 dan menjabat sebagai peneliti senior pada instansi tersebut sejak tahun 1995. Haf berpandangan bahwa ilmu ekonomi, apapun pemikiran yang melatar belakanginya, adalah suatu ilmu yang membahas produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh sebab itu,
Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ilahiyah yang menjadi pedoman ekonomi Islam. Haf memandang ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijalankan dengan pandangan Islamic man atau ibadur rahman, yang memiliki karakteristik segala sesuatu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bertugas sebagai khalifahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Segala hukumnya mesti ditaati. Apa yang dilakukan oleh manusia mesti mengarah pada kebajikan. Bentuk-bentuk kemungkaran adalah hal buruk, dan manusia harus terus melakukan introspeksi dalam rangka memperbaiki diri. Muhammad Baqir Al-Sadr. Muhammad Baqir Al-Sadr adalah salah satu pemikir ekonomi Islam Syiah terkemuka dari Irak. Beliau lahir pada 1 Maret 1935 di Baghdad, Irak, dan dikenal sebagai pemikir sekaligus aktivis yang membawa gagasan pergerakan di daerah Najaf. Lebih lanjut, Sadr merumuskan madhab ekonomi Islam dengan menyatakan bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada sistem ekonomi yang landasannya nilai-nilai keislaman. Sadr memandang bahwa ekonomi sebagai ilmu bersifat universal, di mana terdapat penjelasan hubungan antara gejala-gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sadr menyatakan terdapat 3 hal utama yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu jaminan sosial, ad-dhaman al-ijtimai, keseimbangan sosial, tawazun al-ijtimai, intervensi negara, at-tadakhul ad-daulah, dan keuangan sosial Islam, Islamic Social Finance.